رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita lanjutkan bab selanjutnya takusyasya fadilatun fi syahri ramadana. Bab 2 kita bahas, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hajah wa ma kunna linatadiya law alanana hadana Allah. Arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqqi li yuridullahu ala dini kulin wallahu khairal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala alihi washabihi ajmain. Tentunya segala puji kita tujukan kepada Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang baik, kenikmatan yang besar, surga. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk tentunya kalau Allah tidak memberi petunjuk. Yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama kita selalu berjaya di atas seluruh agama lainnya. Walaupun banyak orang-orang yang benci, orang-orang musyrik benci, orang-orang munafik yang benci, tidak lupa selawat, salam atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya, para sahabat seluruhnya. Kita lafadzkan kembali keislaman kita dengan talqin zikir di bulan baik yang penuh rahmat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka jahar
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat 7 kali saja. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita awali taklim kita dengan niat dan doa untuk mengamalkan puasa besok per hari. Ikuti Iwan, dan kita langsung dengan doa hari ke-6 dan ke-7 sebagai persyaratan kita mengamalkan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salim li Ramadana. Allahumma sallim li Ramadana. Wa salim li Ramadana. Salim li Ramadana. Wa taslamu minni mutaqabbalan. Assalamu minni mutaqabbalan. Nawaitu syamaqadin Nawaitu sawma wadin. an ada'i An ada. fardi syari Fadishari. Ramadana Ramadana. hadi sanati Hadisana. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la takjulni Allahumma la takjulni. bihi litarudi Bihi litarudi. ma'asyiatika Ma'asyiatika. wala tadribni Wala tadribni. bisyatihi Bisyati. nakimika Nabiyika. wa zahirni Wazahirni. bihi mun mujibati Imun mujibati. sakatika Syakatika. bimatika Bimatika. wa ayatika Wahayati. ya muntaha Ya muntaha. rakbatir rahim. Rahmati rahim. Allahumma inni bi Allahumma inni ala syiyamihi ala syiyami wa qiyamihi wa qiyamihi wa zazzibni wa zadzibni bihi min hawatihi bihi min hawa wa atsamihi wa atsani warzuqni warzuqni bihi wijikrika bihi zikrika bidawamihi bidawami wa bitawika wa bitawi ya hadil mudilin. ya hadim. Aminkan saja. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat ke Ramadan, sampai Ramadan kepadaku, dan terimalah amalku di bulan-bulan Ramadan ini. Aku berniat puasa besok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku di bulan ini karena keberanianku bermaksiat kepadamu. Jangan kau cambuk aku dengan cambuk-cambuk kemurkaanmu ya Allah, dan jauhkanlah aku dari segala perbuatan yang menyebabkan murkamu dengan anugerah dan kekuasaanmu, wahai puncak harapan para pengharap. Ya Allah, bantulah aku di bulan ini dalam melaksanakan puasa dan ibadah. Jauhkanlah aku pada bulan ini dari kesalahan dan dosa-dosa yang tidak pantas dilaksanakan di dalamnya. Dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kesempatan untuk mengingatmu untuk selamanya dengan taufikmu, wahai penunjuk jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih taklim Ramadan. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan benar-benar sudah kita amalkan memasuki bulan yang ke-7. Insya Allah persyaratan kita tiap per hari kita memohon doa, tentunya berdasarkan tuntunan sunnah Rasul. Kali ini Al-Fakir kita bahas kelanjutan dari Fakus Syasha Fadilatin li Syahri Ramadan, tentunya bab 2. Insya Allah kita bahas saja, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amma ba'du. Di antara hal-hal yang merusak puasa kita dalamkan kembali. Kemarin hal yang sepele kita dalamkan secara sisi lebih ke tasawuf atau secara lebih ke ruhani. Ini disebutkan dalam hadis
Tentunya hadis ini sahih dari Jabir dan Anas radhiyallahu anhuma. Kamsatu muhtaratin al-kadibu wal gaibatu wal ta'ibu wal yaminul qadibatu wan nazaru ma'as sahwati. 5 perkara ini perlu untuk sampaikan, karena puasa kita ini jangan dulu mengandalkan ini ya, jangan dulu mengandalkan mazhab, tapi berdasarkan dari hadis dan berdasarkan dari tuntunan puasa kita sampai titik sempurna. 5 perkara yang membatalkan puasa yaitu berkata dusta. Hadisnya ada. Jadi kalau secara Syafi'i itu kan merusak, puasanya bisa dilanjutkan. Tapi kita kan keinginan kita puasa kita sempurna. Jadi harus mengikuti hadis yang berdasarkan maqamat yang tinggi tentunya ya. Nah, jadi 5 perkara yang membatalkan puasa jelas. Berkata dusta. Kedua, menggunjing orang lain, ghibah istilahnya, juga batal dalam konteks puasa yang sempurna. Ini enggak khilafiyah karena ada dasar hadisnya. Hadisnya tadi itu dari riwayat Jabir, Anas, ya, sahih itu, ya. Yang ketiga mengadu domba. Nah, yang 4 sumpah palsu. Dan kelima pandangan yang disertai syahwat. Bayangin tuh. Hati-hati dunia medsos. Nah ini penting. Jadi ini perlu Andung sampaikan. Karena kita biar gimana kalau bertolibul ini bukan khilafiyah, bukan mempersoalkan perdebatan, tapi kita ambil dari sisi yang paling baik. Nah, begitu juga menurut Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Ahmad, ya, kalimat membatalkan puasa dalam hadis tadi, puasanya batal atau tidak sah, itu konteks kesempurnaan puasa. Nah ini ketegasan dari kajian yang dari sisi kesempurnaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan para pengikut sahabatnya, pahala puasanya batal, tetapi puasanya tetap syah. Nah, itu ya. Jadi kita tidak memperdebatkan itu. Nah, yang penting Anu hanya menyampaikan ada hadis yang sahih. Hati-hati, ada 5 perkara lebih cenderung kepada kesifatan ruhani. Ya. Jadi puasanya kata Imam Syafi'i syah. Mazhab Syafi'i ini cuman pahalanya yang rusak atau batal. Ini pula yang selalu dinasihati, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam kajian tasawuf itu tentu ada derajat dan maqamat. Ya, nah kita nggak bisa lah di derajat yang rendah. Ya. Untuk selalu bisa menjaga diri dari kekotoran kolbu. Zaman sekarang yang paling penting diandung ada kotornya kotor kolbu. Karena penentu puasa lahir itu kolbu itu yang kita perhatikan. Ketika sedang puasa di dalamnya hati-hati. Nawaitu kita, kolbu kita. Karena Rasulullah pun bersabda begini ya, sahih ini sabdanya ini ya, untuk sampaikan juga ya. Inna syiamu janatun. Ida kan ahadukum syaiman. Wala yantiku bisyawi. Wala yuharimu. Wala yudinnasa. Waman qatalahu. Au syatamahu fal yaqul ini syaimun. Sesungguhnya puasa itu perisai, tameng. Apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah berkata keji. Sahih kan? Jangan berkata keji. Melakukan perbuatan yang terlarang dan mengganggu orang lain. Jika ada orang yang mengajak berkelahi atau memakinya, katakanlah, apa? Aku sedang berpuasa. Ini syaimun. Betul kan? Itu lebih cenderung kepada kesifatan ruhani kan. Nah, di sini yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa maklum ya, mesti gimana kita berpuasa di kondisi kodrat jalan zamannya yang penuh dengan godaan. Nah, nih kita nukil dari beberapa sahabat. Yahya bin Mu'adz ar-Razi
tabi'in. Dalam Jawa Akhir At-Tasawuf tercatat itu referensinya. Kita dalami perkara menahan, kaitannya dengan lapar. Kalau orang-orang sahabat dulu, lapar itu pengertiannya cahaya dalam konteks simbol. Sedangkan kenyang itu api. Ya. Itu dalam konteks sahabat. Ya. Di dalam itu perkara lapar dan perkara kenyang. Sahabat Yahya bin Mu'adz berkata, Alju kafifun, alju itu lapar. Wasabaun narun. Tuh, ya. Ini ada kitabnya ini. Wafil wakti nafsihi. As-syahwatu mitul hattabi alladhi yaqa'u farisatan linnar. Falan tatamakana minit fa'ini nari hatta tahriku sahibu hasalanan. Lapar adalah cahaya, kenyang itu api, sementara syahwat ayatnya kayu yang akan menjadi mangsa api. Ini iktibarnya kita udah jelas. Maka engkau tak akan mampu memadamkan apinya hingga benar-benar membakar pemiliknya, tentunya dengan saum secara hati. Jadi andung dalami dulu, tidak secara umum, ya, tapi perlu kita pahami konteks yang disebut alju, lapar. Lapar itu kan identik dengan cahaya tadi perkataannya. Ya. Karena biasanya orang yang lapar itu lebih potensial sebetulnya. Potensialnya bisa menangkap bisikan lembut dalam dirinya. Ya. Coba renungkan tuh. Bisikan lembut dalam diri sendiri itu bisa terdengar kalau kita lapar. Dan itu adalah pancaran cahaya dari Rabb yang berpadu dalam bentuk kearifan. Ini sangat berpeluang membukakan mata hati kita karena disebabkan terangnya. Karena itu para arif billah menyebutnya lapar itu Faidar Rahman. Nah itu dalamnya. Apa itu? Terangnya cahaya Tuhan. Makanya kalau kita memohon supaya dapat petunjuk, puasa. Ada puasa Senin Kemis. Ya, itu diwajibkan Ramadan. Jadi konteks kita menahan sampai lapar, Faidar Rahman. Artinya terangnya cahaya Rabb. Dengan cahaya lapar tadi atau cahaya Tuhan dalam konteks pemahaman, ya, di sini kita tanpa disadari menyingkap tabir yang menutupi rahasia kita. Itulah al-ilham. Tanpa kita berusaha dengan amalan yang aneh, itu kelebihan puasa. Jadi logikanya pas kita menahan itu sebetulnya ada petunjuk masuk Tuhan langsung. Nah di sini kan maknanya lebih berbeda. Nah, makanya kalau kita bermohon dikuatkan, dibantu dengan wasilah puasa. Ya, makanya ada puasa kalau kita bermohon ingin kerja, ingin itu. Puasa Senin, Kamis, sunnah Rasul kan? Nah, karena lapar itu ada petunjuk Faidur Rahman. Nah, itulah dia. Jadi lapar itu bergandengan dengan Faidur Rahman yang selalu menutup sir. Jadi dengan puasa itu membuka al-ilham gitu bahasa ma'rifatnya. Khususnya tentunya di perkara hati yang begitu lembut tetapi sulit ditembus dalam konteks kita terlengkapi perut syahwat kita. Betul kan? Nah, sebaliknya kenyang, kita bahas dulu ya dalam konteks nukil dari para sahabat Nabi karena ini jarang dibahas. Kenyang itu api. Kenapa? Karena kenyang itu kepuasan. Betul kan? Kepuasan nafsu dengan syahwat perut. Dan menjadikannya akibat kenyang itu menuntut syahwat-syahwat lainnya
dan akan memunculkan apa coba? Naik tuh, malas. Orang kekenyangan biasanya malas. Sudah itu sikap remehkan ibadah naiknya. Akhirnya lelap untuk melakukan ketaatan, lalai. Nah, disinilah Andung sampaikan konteks berpuasa itu makna lebih dalamnya. Insya Allah mudah-mudahan apakah sanggup mengamalkannya, minta kepada Allah. Nah, puasa sekarang itu tanda-tandanya kan kita unik ya. Kok mungkin disusahkan orang lapar? Betul kan? Beda kita 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Itu sampai pucat bibir kita. Ya. Nah disitulah kadang-kadang puasa kita banyak orang yang masih olahraga sampai lari. Ya, unik nih ya. Seperti tidak memahami konteks sebenarnya dari atau menutup rasa lapar itu. Karena lapar itu ada kepekaan di kolbu dan ada petunjuk yang disebut Faidur Rahman. Jadi intinya puasa itu menimbulkan, menajamkan petunjuk dari Allah itu aja. Dan itu kalau sebulan kita melakukannya itu berguna untuk 11 bulan. Makanya puasa kita naikkan levelnya. Kalau Al-Ghazali menyebutnya khusus bil khusus. Betul kan? Makanya berbohong, berdusta itu kan merusak kalbu. Maka mereka membatalkan diri. Karena nggak ada faedahnya. Nah, kalau kita renungkan daripada hadis-hadis yang lebih umum disampaikan dari Nabi itu kan kita tahu ya. Jangan sampai kita puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Ya. Maka dari itu persoalan yang Andung sampaikan Katim menjadi penting ya untuk umat sekarang. Mudah-mudahan kita terbiasa puasa itu sempurna dan lengkap. Tidak terbiasa hanya waktu berbuka memuaskan perut saja. Bahkan Nabi sendiri menyarankan ada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk napas. Jadi nggak bisa full, nggak sampai tadange kan? Itu merusak juga ya. Jadi yang namanya kita mengikuti kepuasan daripada perut itu nggak akan puasnya karena pangkal bala syahwat itu di situ. Dan ujungnya akan memenuhi kekurangan kebutuhan tanpa peduli akhirnya halal dan haram. Dan ini akan berlanjut hingga menjadikannya sosok kita menjadi orang yang tamak. Bayangin, orang sekarang puasa sekarang kalau nggak lengkap kadang-kadang marah-marah kepada istri, ya kan? Nggak bisa. Ya. Naiknya kan bisa tamak ke harta dan lain sebagainya, sehingga akan menjelma sebagai orang-orang yang jolim, karakter dari kekenyangan. Nah ini ditahan dalam ada orang-orang yang mendalami puasa lebih tinggi itu untuk berbuka saja dia mengikuti sunnah Rasul, tidak sampai ke kekenyangan. Nah, dan itu sunnah, ya kan? Dan itu sekali lagi sunnah, karena ada hadisnya. Karena itu lapar dalam puasa sejatinya mampu memberikan kontrol terhadap dua syahwat. Satu, syahwat mata. Dua, syahwat farji. Ya. Rasa lapar itu mengontrol mata dan mengontrol farji. Yang membuka pintu kepada kemaksiatan kan itu. Pintunya. Dan ujungnya menjadi rusak. Makanya ada amal yang rusak. Ya hati-hati. Ya. Orang dulu kalau puasa gimana? Menyepi kan, berkawat. Nah sekarang sudah jarang dilakukan. Nah. Dan hal ini juga disabdakan Nabi khusus kepada para pemuda. Ini Nabi untuk para pemuda disabdakan pula, ya khususnya masa lajang. Ya. Para pemuda untuk segera mengakhiri masa lajangnya. Kan gitu. Ya, dengan menikah, ya kan? Dengan menikah akan bisa menjaga pandangan dari syahwat. Nah, khususnya syahwat mata, apalagi zaman sekarang sulit sekali menutup syahwat mata. Jadi pentingnya kita mendalami bertolebul ilmi dalam puasa. Jadi, namun jika belum mampu, maka dianjurkan untuk berpuasa. Hadis itu. Nah, sebab itu menjadi penawar syahwat. Itu ucapan Nabi.
Jadi 3 dimensi dalam melihat awal bulan puasa sekaligus menjalankan puasa itu sejatinya untuk memunculkan cahaya dari dalam diri kita, karena Allah memberikan Faidur Rahman, yaitu dengan melampaui ketiga tahapan penglihatan, khususnya bahasanya hilal atau bulan, bahasa iktibar metodologinya atau simbolnya, dan melaksanakan puasa yang dipuncaki dengan puasa sir. Dalam konteks ini kita tukil dari ulama tasawuf, ulama lama, ahli fikih juga. Beliau ada Al-Qushairi. Ya. Al-Qushairi ini bukunya cukup keren untuk kita buka kalau ingin mendalami, tapi ada kesulitan ya dalam membacanya karena sifat ayatnya ini banyak sifat ayat-ayat iktibar makna. Al-Qushairi mengatakan begini, man ra'a qamar faqat royatan madiyatan falan yamtani ila an kuli mayan ngaduhu walakin man kan qadran ala an yasta al haq fil kulli waqti fa innahu yamtani an syuhud jami'a khalaqa. Siapa yang sekedar melihat bulan sebagai penglihatan material, maka ia pun hanya akan menahan diri dari segala yang membatalkan saja. Namun siapa yang puasanya mampu menyaksikan musyahadah al-haq dalam konteks keilmuan penglihatannya, di dalam segala waktu itu ada Allah, dia akan menahan diri dari menyaksikan seluruh makhluk. Ini dalam maknanya. Itu ucapan Al-Qushairi. Karena itu bagi orang yang berpuasa dengan jiwanya, dia akan dipuasakan dengan pakaian yang indah-indah, minuman yang sangat nikmat dalam konteks rohani. Dan siapa di antara manusia yang berpuasa dengan kolbu hatinya, dia akan dikaruniai tegukan yang disebut mahabbah, cinta Allah, dengan kenikmatan yang sepatutnya. Puncaknya bagi siapa yang berpuasa dengan rahasianya, sirnya, mereka adalah golongan manusia yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah penggalannya fayaskimullah sarraban naqiyan, dan Rabb akan memberikan mereka minuman yang bersih, disucikan. Jadi minuman yang bersih, yang suci dan segar, minuman yang tak akan membuat dahaga untuk selamanya. Ini konteksnya akan dijaga kesifatan-kesifatan hal yang haram. Nah, disitulah konteks ruhaninya dalam berpuasa. Demikian pula puasa menjadi karakter para ulama awalin yang mendalami pendekatannya dalam konteks ruhani, atau para sufi lah jam orang menyebutnya. Ini beberapa kutipan khususnya Al-Ghazali dari ahlul fikir, sampai dia mendalam perkara ruhani, membuat bukunya adalah Risalah Raudahatut Taliban wa Ummadatus Syalikin. Ya. Seorang pemuka ulama dicatat oleh Al-Ghazali, tentunya ulama yang lama, pernah berkata begini, tamasaka bil ilmi wal juwai wal kumuli was saumi li anal ma'rifata hiyan nuri alladhi yuniru wal juwau wal hikmatu. Peganglah ilmu lapar, lemah, khumul, dengan cara berpuasa. Karena ilmu adalah cahaya yang menerangi dan lapar adalah hikmah. Dalam banget tuh. Itu Al-Ghazali. Al-Ghazali juga mengutip dengan ulama sufi Abu Yazid yang menyatakan la ya'muru alayya ya'mu wa ana yaziun fi sabilillah.
ila ra'aitu fi qalbi baban minal hikmati lam arahu min qablu. Tak sehari pun aku lapar karena Allah, melainkan aku melihat satu pintu hikmah di hatiku yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi kelemahan itu menjadi istirahat, jadi susah juga nih, ya. Sekaligus menjadi keselamatan. Dan puasa merupakan sifat sandaran yang tak tertandingi oleh apapun. Karena kalau puasanya nggak sempurna, amalan lainnya juga sulit sempurna. Karenanya Allah berfirman, ada dalilnya. Asyura surat 42 ayat 11. Iqra Iwan, coba dibaca dulu. Asyura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yasra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulannya yang diambil, Laisha kamitslihi syai'un. Kemarin udah kita bahas ya. Ya kan? Itu ada kaitannya dengan puasa loh. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, amalan itu. Makanya jadi rahasia. Maka barang siapa mengenakan sifat tadi, puasanya betul-betul sampai titik sempurna. Insya Allah walaupun nggak belajar akan mendapatkan pemancaran ilmu. Ya. Ilmunya tentu yang disebut makrifat musyahadah, yang disebut penyaksian dalam konteks rohani tentunya. Karenanya puasa sejatinya perisai dari perbuatan tercela dan dosa itu secara biasa. Itu kan nikmat terbesar bagi hamba, bagi kita sebagai muslim. Adanya puasa itu nikmat besar. Nah, karena kita dengan puasa bisa dikaruniai kemampuan ya, dalam hal ilmu. Untuk itu berpuasalah. Itu dalam konteks yang lebih dalam, dan ini benar. Jadi puasa dari menahan lapar, dahaga, kemaluannya, serta anggota tubuh dari nafsu rendah. Namun untuk menggoyangnya aras Tuhan, maka puasa hati harus berbarengan dengan puasa tadi. Ya. Jadi dengan puasa dari menyaksikan selain dia, itu sebabnya kehadiran bulan Ramadan seolah-olah mengirimkan sinyal kepada kita bahwa karunia dan kasih sayang Allah kepada hambanya nggak pernah berakhir. Jadi perwujudan kasih sayang Allah dengan menjadikannya apa? Poinnya di puasa itu bulan Al-Quran, bulan petunjuk. Karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan kan? Perintah puasa langsung ditahbiskan.
juga dibarengi dengan ibadah sosial. Makanya harus digempitakan di ibadah puasa itu, digelorakan, disiarkan, diamalkan secara serius. Puncaknya dikembalikan kepada manusia dalam kondisi suci, insya Allah. Jadi sucinya manusia fitrah itu harus berbarengan dengan puasa ruhani. Ya. Seperti saat-saat dia dilahirkan, kan itu. Begitu mulianya Al-Quran. Bahkan ketika turunnya pun disambut dengan berbagai rangkaian ibadah. Baik itu komunal, berjamaah maupun individual. Karenanya di sana ada energi spiritualitas yang tanpa kita sadari. Ya. Manusia disatukan untuk menopang seremoninya dalam ruhani dan lahiriah. Dan diberi kekuatan dalam konteks lahiriahnya. Dibutuhkan sosok yang tangguh. Dibutuhkan sosok yang kuat. Seperti idola kita Muhammad SAW. Dalam mengamalkan puasa yang sempurna. Karena itu untuk bisa menjaga kemuliaannya puasa. Suatu wadah tubuh badan manusia. Yang tak biasa. Akan sulit puasa sampai titik yang sempurna tadi. Manusia luar biasa yang dicontohkan kepada insan kamil Muhammad SAW. Beliau berpuasa lahir, berpuasa batin, berpuasa syir. Didalami semuanya. Dibarengi, diamalkan. Lahirnya memang menahan lapar dan haus. Dan hal-hal yang merusaknya. Batinnya hanya diliputi Allah. Selaku pencipta dan kekasihnya. Nah, jadi jika kita mau cermati lebih dalam lagi, umat umum dalam berpuasa sekarang sayang hanya mengandalkan puasa yang sifatnya lahiriah. Puasa Ramadan akan bisa memberikan peluang besar sebenarnya kepada seluruh hamba Allah untuk menyingkap pintu-pintu penyaksiannya. Mereka diberi kesempatan untuk bisa makrifat mengenalnya melalui penyaksian batinnya yang dibersihkan oleh Allah. Mengeja laparnya hingga mampu berdialog dengan dirinya, memakrifati diri yang terpendam di dalamnya. Lapar itu mengajarkan manusia untuk menyibak cakrawala ruhaninya. Membuka kutub-kutub hatinya yang tertutup dan merasakan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya tidak berarti apa-apa tanpa pertolongan yang maha kuasa. Itu akan peka kita. Bertolak dari pemaknaan batiniah puasa. Sampai-sampai Al-Ghazali dengan kalwatnya menyendirinya. Mengungkapkan ungkapan-ungkapan ruhani yang perlu kita nukil, kita pelajari lagi. Dalam menjelaskan makna puasa yang sangat dalam. Pandangan beliau pun kita nukil saja, ada 3 tingkatan dalam puasa. 1, puasa awam. 2, puasa spesial atau khusus. 3, puasa istimewa, khususil khusus. Itu ada bukunya. Pertama, puasa umum atau awam, menahan perut, kemaluan dari pemenuhan syahwat saja. Kedua, puasa spesial khusus, menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kedua kaki dari seluruh anggota tubuh dari perbuatan tercela dan dosa. Ketiga, puasa khususil khusus, istimewa, puasanya kolbu, hati dari kehancuran agama, pemikiran duniawi, serta menahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terperinci. Karena itulah puasa yang dengan model terakhir inilah yang kita kejar dan kita dalami. Mudah-mudahan kita ditolong Allah sampai mencapai puasa yang demikian. Dengan model puasa terakhir ini, ya insya Allah kita akan lebih nyaman untuk menghadapi kehidupan, apalagi kehidupan abadi yang sesungguhnya. Karena itu bersitan pikiran tentang sesuatu selain Allah sebaiknya dialihkan, ikut ditahan. Hari akhir kehidupan duniawi, kecuali ketika hal duniawi diperuntukkan bagi kemaslahatan aspek-aspek agama ukhrawi.
Itu yang paling penting. Itu bab 2 di part 1. رمضان